Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Nur dari kelas 11A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya yang berjudul Sang Eksekutor dari penulis Terry Lee. Oke, untuk buku ini sepertinya adalah seri baru yang baru keluar gitu loh. Dari yang saya baca, novel ini tuh berlatar sebuah negara dengan sistem hukum yang kacau ke rakyatnya, seperti kacau balau, lalu kayak otoritas negara itu dipegang oleh kekeluargaan atau dinasti gitu loh, dari yang saya tangkap gitu. Nah, lalu itu alurnya itu adalah seorang yang seperti tidak dikenal atau pemberontak lah, nantinya akan menjadi pemberontak. Sosok misterius ini yang disebut sang eksekutor, yaitu di alurnya ini ia akan membunuh satu persatu para pejabat, polisi, tentara, atau bahkan hakim-hakim dan jaksa yang menimbulkan kekacauan gitu loh. Lalu perannya itu nggak cuma membunuhi orang-orang yang zolim, ia juga menimbulkan bencana gitu di negara ini dan memicu gelombang kemarahan rakyat gitu. Kalau menurut saya cerita ini tuh berfokus kepada siapa sih sebenarnya sang eksekutor ini loh. Lalu apa motifnya melakukan itu, seperti yang saya baca di buku ini, terhadap negara, entah negara dia atau siapa tidak tahu. Bahkan dia melakukan ancaman kepada presiden untuk melakukan pembunuhan loh, kayak gitu. Kalau menurut saya, yang saya tangkap seperti itu. Untuk alurnya saya sedikit agak-agak lupa karena pembacaannya ini agak berjeda lama, nggak langsung saya habiskan. Oke, untuk kelebihan novel ini, temanya itu kuat banget, mengangkat isu ketidakadilan lah hukum di suatu negara, kayak kayak negara yang kacau gitu. Dan itu tuh pasti seru loh kelebihannya. Kalau tipe-tipe yang kayak membahas tentang pemberontakan atau perang gitu, itu pasti sudah adrenalinnya seru gitu. Terus yang kedua, menurut saya tuh ini tuh nggak terbaca loh alurnya, kayak misteri gitu loh, membuat pembaca tuh penasaran gitu. Siapa sih sosok orang ini, kayak orang ini siapa sih, kayak apa tujuannya sih, itu belum terlihat jelas di awal cerita, sehingga di akhir cerita dia terlihat jelas apa motifnya dan siapa orang ini gitu. Lalu menurut saya tuh gaya bahasanya tuh kayak gak terlalu kayak intinya mudah dipahamin, tapi gaya bahasanya tuh kayak mudah dipahamin tapi nggak kayak yang terlalu bertele-tele lah ya, gitulah menurut saya gitu. Lalu ini sudah jelas kalau cerita yang seperti ini, plot twistnya tuh banyak banget, nggak bisa ditebak lah intinya, membuat kejutan. Nah, itu. Terus kelebihan selanjutnya menurut saya mengajak para pembaca untuk memberikan pesan moral gitu terhadap kekuasaan dan dampak ekstrim yang negara itu lakukan, dan motivasi untuk melakukan itu untuk memberantas kejahatan gitu. Lalu untuk kekurangannya, menurut saya konsepnya itu terlalu ekstrim lah, idenya itu makin kayak terasa kontroversial karena berhubungan dengan politik yang bisa saja itu menyinggung perasaan pemerintah itu sendiri nantinya gitu. Lalu lebih fokus ke konflik-konfliknya lah, aksinya gitu. Karakternya tuh terasa kurang dijelaskan, lebih ke alurnya kalau menurut saya. Lalu kayak alurnya tuh agak diburu-buruin loh, nggak dijelaskan dengan detail, ini kenapa tuh nggak terlalu gitu loh ya. Temanya tuh sepertinya yang untuk seri Teril ini, ada beberapa yang seri sebelumnya itu mirip-mirip kayak kisahnya yang di buku ini gitu. Itu menurut saya kekurangannya ya.
Selebihnya mohon maaf, saya akhiri. Itu yang saya dapat sampaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.